di situ. Oke. Nah, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negerinya polisi, Sekjennya polisi, Irjennya polisi, Wakil Menteri juga keluarga polisi. Nah jadi kalau seperti itu sama STPDN atau program studi ilmu pemerintahan di Indonesia bubarkan saja. Jadi biar saja semua dari lulusan akademi kepolisian. Ya kan seperti itu. Iya. Nah ini menurut saya harusnya tetap dijaga. Polisi itu apa sih? Polisi katanya bukan militer. Oke, polisi sipil. Tapi polisi sipil bersenjata. Ya kan? Sipil yang dipersenjatai untuk dapat melumpuhkan. Bukan untuk membunuh. Jadi melumpuhkan ya, bukan untuk membunuh. Bukan. Jadi senjatanya seperti itu. Dalam Konvensi Jenewa juga, polisi itu tidak boleh dibunuh. Karena dia bukan kombatan seperti militer. Polri dan TNI ini memang kalau kita lihat pasal-pasalnya, kalau tidak dikritisi, ada pasal-pasal tertentu yang bisa membungkam ya, bisa mengganggu kebebasan sipil. Oh bisa, banyak. Nah misalnya ya, ini juga fungsi dari Kaba Intelkam, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Menurut saya ini nggak lengkap. Harus kalau di Undang-Undang Dasar dan juga fungsi polisi itu Kamtibmas. Jadi Kaba Intel Kamtibmas. Nah, karena kalau tidak dia berbenturan dengan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Intelijen atau Intelijen Kejaksaan, Intelijen Imigrasi. Jadi kalau kayak gini semua disetujui, badan intelijen yang lainnya bubar aja. Kan repot nih. Keberadaan polisi bubar semua. Dan kenapa perlu supaya tidak melebar kemana-mana juga seperti tadi. Nah, soal bagaimana melakukan di pasal 14 poin H, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. KPK nggak perlu ini. TNI, polisi militer nggak perlu. Kalau ini disahkan. Kalau ini disahkan. Kemudian penyidik pegawai negeri nggak perlu. Sehingga polisi berpotensi menjadi lembaga super body. Dan ini juga tadi. Ini bisa kemudian membuat dalam konteks ini ya, kalau tidak dikritisi, itu dengan alasan kepentingan nasional. Ini ada nih. Ada yang namanya, di sini saya catat ya, Baintelkam Polri tugasnya ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Luas sekali. Luas sekali. Kita ini diskusi pun bisa ditangkap. Iya. Karena itu disarankan memang ini nggak bisa karena tugas dan fungsi mereka sebagaimana pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Polri tahun 2002 harus dibatasi, bukan keamanan dalam arti luas. Nanti orang mau demo, orang mau diskusi, semua dengan alasan kepentingan nasional Anda saya tangkap. Itu kalau undang-undang Polri disahkan. Dengan alasan kepentingan nasional, Anda dianggap melanggar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Bubar podcastnya Abraham Samad ini. Bahaya ya? Bahaya. Jadi ancaman terhadap kebebasan sipil. Iya, dan demokrasi di Indonesia. Iya. Bung Slamet, bisa nggak Bung Slamet sampaikan ke kita ada beberapa poin-poin yang krusial, poin-poin yang mengancam yang ada di dalam rancangan undang-undang Polri itu. Iya, ini misalnya pasal revisi yang saya baca nih, pasal 6, Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 meliputi teritorialnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, di sini di poin D langsung saja.
teritori polisi, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional. Anda bisa membayangkan nggak, Bung, waktu kasus penyanderaan perampokan di Sinar Kudus yang sampai Somalia? Iya. Kalau ini disahkan kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, nantinya yang nangani adalah BRIMOB. BRIMOB, bukan TNI. Nah, pada waktu penanganan kapal Sinar Kudus itu, kan yang turun adalah Kopassus, Intai Tempur Kostrad, Marinir, pasukan Katak, Kopasgat. Jadi pasukan khusus TNI semua. Yeah. Nanti dengan ini disahkan, nggak bisa tuh BRIMOB yang masuk. Bayangkan. Terus yang berikutnya, pesawat udara terregistrasi dan berbendera Indonesia. Bung Abraham Samad ingat pembajakan pesawat Woyla tahun 1981? Ingat. Bagaimana Kopassus di Thailand ya. Yeah. Nah, ini nanti yang nangani BRIMOB lagi. Jadi pasukan khusus kita seperti Kopassus yang dulu membebaskan sandera di pesawat Garuda Woyla nggak perlu lagi. Bubarkan aja nih pasukan khusus TNI. BRIMOB semua. Apa yang nggak marah ini semua? Oke, kalau menyangkut kebebasan, kalau menurut ancaman terhadap kebebasan sipil dengan adanya rancangan undang-undang Polri, apa yang menjadi catatan Bung Slamet? Ya, ini ada catatan saya nih, misalnya ini, pasal 14, Polri melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber. Nah, dengan tugas ini, polisi berhak mengawasi semua ruang cyber. Semua ruang cyber. Pada ruang cyber ini sangat luas dan dijalankan oleh banyak instansi seperti Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, TNI dan lain-lain, dan juga Badan Sibersandi Negara, yang seharusnya Polri hanya terkait dengan cybercrime aja seperti saya bilang. Tapi nanti semua ruang cyber dimasuki. Semua dia bisa masuk. Kemudian juga ada nggak di situ salah satu pengaturan tentang jabatan-jabatan sipil yang diduduki Polri? Apakah dia menjustifikasi misalnya sekarang yang terjadi bahwa hampir di jabatan-jabatan sipil itu diduduki oleh Polri, misalnya tadi saya katakan di kementerian hampir semua kementerian ada polisi aktif, bahkan PJ kemarin itu juga polisi aktif. Harusnya kan aturan dia mengundurkan diri ya. Persis. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan enggak, Bung Slamet ya. Seperti kita ingat dulu PJ apa tuh? Gubernur Jawa Barat misalnya Iwan Bule, siapa sih namanya sampai lupa nama aslinya. Itu kan setelah itu kembali lagi ke Lemhanas. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang TNI itu pasal 47 jelas bahwa militer aktif di jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu di RUU TNI ya? Ya, di ayat 2-nya, tadi pasal 47 ayat 1 itu, di pasal 2-nya menyebutkan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Nah, sekarang ditambah dengan 5 atau 6 lembaga. Nah, itu fair. Jadi publik melihat. Di dalam undang-undang kepolisian tidak mencantumkan itu. Kementerian lembaga yang boleh dimasuki. Makanya sekarang, loh kan nggak ada daftar itu. Bebas dong. Makanya. Oh, dia tidak mengatur ya? Nggak ada. Nantinya. Dan dia tidak melarang ya? Tidak melarang. Jadinya sekarang kan, kalau nggak salah Sekjen DPD masuk polisi. Nah, terus di DPR juga jadi banyak. Di DPD, DPR, MPR. Loh kok ini banyak? Ini luput nih. Berapa banyak gitu loh. Itu tidak diatur dengan alasan, loh kami kan sipil. Tapi lupa, lo itu sipil, tapi sipil bersenjata. Bersenjata. Ini yang harus digarisbawahi.